Angkat aku, angkat aku gini ya tangannya. Tuangkan aku. Angkat aku, tuangkan aku. Aku si Teko Mungil sampai siapa lagi? Bisa kompak? Ya, we will check your coordination ya. Oke, 1, 2, 3. Aku si Teko Mungil. Ini gagangku, ini corongku. Ini gagangku, ini corongku. Angkat aku, tuangkan aku. Angkat aku, tuangkan aku. Aku si Teko Mungil. Oke, coba kalian ya. Yang kalah terpisah, yang kalah, yang tidak kompak maksudnya. Yang kompak terpisah. Oke, siap. Ini buat next kelompok. 1, 2, 3. Aku si Teko Mungil. Ini aku, ini corongku. Angkat aku, tuangkan aku. Angkat aku, tuangkan aku. Aku si Teko Mungil. Industri 4.0 gitu kan ya, semuanya serba otomatis, serba canggih teknologi gitu kan ya. Bahkan kayak kalian daftar juga itu kan pakai aplikasi kayak gitu kan. Gimana caranya sih ada aplikasi itu, gimana caranya biar kita ada maps kayak gitu kan lah, yang lainnya gitu. Terus kalau kita buka apa namanya, buka medsos, tiba-tiba muncul sesuai perasaan kita ya nggak, kayak lagi galau, lagi sedih, lagi bahagia, atau lagi suka motor gitu kan ya, lagi suka balapan, tinju kayak gitu kan ya, yang munculnya itu. Nah itulah yang namanya membaca data. Siapa yang membaca data? Itu komputer, teknologi dan lainnya. Nah pas ibu kuliah ini cerita dari dosen ibu, zaman sekarang itu kepintaran, kecerdasan yang pengetahuan aja itu nggak cukup gitu ya. Kalau aku sekian gitu ya, bilang 2030, 2045 itu kekuatan negara itu adalah big data kayak gitu kan ya. Big data itu yang diperoleh dari aktivitas kita sehari-hari, apa yang kita ketikkan di komputer, di HP itu bisa jadi referensi data yang sangat besar gitu. Sampai akhirnya komputer itu menyimpulkan suatu informasi yang kalian butuhkan gitu. Jadi komputer sendiri sebenarnya nggak bilang itu benar salahnya, tapi kayak ada prediksi ini itu berapa persen, misalnya dari tiger gitu kan ya, berapa persen tiger. Nah mereka akan cari persentasenya gitu, karena mereka bukan manusia kan menentukan ini hewan apa gitu kan, tapi berbasis data karena banyak informasi yang masuk. Oke, nah langsung aja mungkin ya. Jadi sebelum kita lanjut ke materi ini ya, nah di kurikulum sekarang itu berbasis teknologi ya, AI itu kan ya. Nah apakah AI itu kelemahan buat kita? Jadi kayak semua tugas ya udah searching aja di AI, pertanyaan fisika gitu kan ya, searching aja di AI. Nah nggak kayak gitu ya, itu salah gunakan. Ada etika AI gitu kan ya. Kalau misalnya kalian tahu zaman sekarang ya, kayak ada anak yang chatting di Roblox gitu kan, atau di ChatGPT, masukin hal-hal yang tidak masuk akal gitu kan ya, keluarlah data-data, atau malah dia ngirim fotonya ke mana ya, berpikir komputasi untuk mencapkan masalah pada objek sesuai bidang keahlian gitu kan ya. Nah terus yang ketiga, menerapkan produksi dan estimasi konten digital. Nanti kalian bikin nih, misal ibu kasih tugas, coba bikin jingle minimal perform. Nah masalahnya apa? Kalau kalian diminta bikin jingle, coba dari ya Mas Aska, jawab aja kira-kira, Aska bikin dong jingle minimal perform. What's the problem? Apa masalahnya? Ya bisa nggak? Gimana? Ada musiknya, ada lagunya, kayak gitu, ada instrumennya, bisa nggak? Bisa. Kendalanya apa? Harus mulai dari bawah. Nah, masih belum tahu idenya ya, konsepnya. Nah, tadi ini benar apa? Ada alat-alat. Ya, nggak ada alatnya. Coba Fikri, masalahnya apa? Kalau misalnya Bu minta tolong bikinin jingle minimal perform gitu, atau IPES. Musik. Apa? Musiknya. Terus penyanyinya ya nggak? Siapa yang nyanyi gitu kan ya masalahnya. Nah, dengan AI kita bisa bikin dalam waktu yang cepat dan juga sesuai yang kita harapkan gitu kan ya. Nah, jadi di sini nanti akan produksi di sana gitu. Pernah bikin lagu pakai AI? Belum ya, nanti coba ya. Bikin lagu buat misalnya resi gitu ya. Oke, nah ini ada pretest gitu kan ya. Harusnya on your computer, tapi nggak apa-apa. Kita bagi kelompok dulu ya sekarang. Boleh berhitung 1 sampai 4. 4 atau 5? Oh 5, oke. 1 sampai 5 Aska. 2. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah langsung berkumpul dengan temannya ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Satu. Siapa satu? Ayo, Pak. Nah, ini etika dalam keluarga ya, itu jadi penting karena boleh maju. Satu aja buat Ayo, Aki semangat. Benar? Oke, next boleh deh bagian kelompok 2 dulu gantian ya. Nanti kalau nggak bisa baru dilempar. Apa ya? Yes, itu.
Wush. Wes, Itu ada tuh. next, AI dapat merasakan emosi seperti manusia. No. Wait, fast. Oke. Oke, good. Next. Mana ada di video Mas Bang mau Bantu. Mana belumnya? Ya. Ah, udah apa? Ya. Yang bukan contoh AI generatif. DLE. Ya, betul. Kelompok 4 Bu. Kelompok 4 ya. Itu aku lebih. Salah satu tantangan besar mengembangkan AI adalah tantangannya apa? Terus, kalau berapa? 5. Terus, dua. Apa ya? Contoh nyata penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ya. One. Ya. Oke, finish. Yeay. Udah, yes, group one. Kita pause. Nah, oke, sekarang kita akan belajar lebih dalam tentang apa itu kecerdasan artifisial ya, dan juga coding. Nah, ini ada konsep yang kalian harus cari gitu kan ya. Boleh pakai searching atau apa gitu ya. Yang pastinya jangan pakai AI dulu, cek gitu ya. Mau dari YouTube boleh, mau dari buku, Emodo boleh juga ya. Oke, boleh teman-teman kelompok ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kasih 4. Nah, gue kasih waktu sedikit aja, nanti presentasi ke depan. Yang lain udah. Semuanya bekerja sama. Dari itu juga boleh kalau mau nyari detail. Oke, 4 minutes guys. Wait. Gak usah banyak-banyak. Lagu musik. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, attention please. Yes. Dulu, I'm here. Oke, berarti saya di sini akan menyampaikan tentang kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan untuk belajar dari data mengenai pola dan membuat keamanan di kecerdasan artifisial. Manfaat kecerdasan artifisial adalah kami mengambil 3 yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas, pengambilan keputusan yang baik, serta pengembangan solusi inovatif. Dan kecerdasan artifisial adalah data preprocessing, kemudian antisipasi model, dan satu lagi proses training atau latihan model. Oke, Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, insya Allah berdirinya kami di sini dari kelompok 2, yaitu saya Muhammad Yusuf Abdul Rahman, Saya Abdul Putra. saya Rizky Abdurrahman. Di sini kita akan menjelaskan tentang peta konsep dari kerja kelompok kita, yaitu kecerdasan artifisial. Dari kecerdasan artifisial, yaitu adalah teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, mengambil keputusan, memahami bahasa, dan mengenali pola untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks. Lanjut, ada beberapa manfaat yang akan disampaikan oleh Atif. Di sini saya akan menjelaskan manfaat kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial bermanfaat seperti mempercepat proses pengambilan keputusan dengan menganalisis data besar secara akurat. Adapun cara kerja kecerdasan artifisial yaitu yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua pemrosesan data, yang ketiga pemilihan algoritma, yang keempat ada pelatihan model, kelima evaluasi dan penyempurnaan model, dan yang terakhir implementasi model. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata, karena yang benar hanya milik Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nah, bedanya apa sih
kedua itu gitu kan ya, nanti kita belajar tentang itu. Terus yang kedua yaitu manfaatnya. Banyak ya pastinya, misalnya kita mau jualan gitu kan ya, mau berwirausaha. Nah, tapi jualan apa ya yang mereka suka gitu kan, yang banyak orang suka, yang lagi dicari, yang lagi rame gitu kan ya. Nah, di AI itu bisa merekomendasikan nih, ternyata ada datanya berapa persen yang suka di bidang fashion, di bidang kuliner gitu kan ya. Jadi kita nggak yang meraba-raba apa sukanya, karena ini ada data validnya. Orang-orang lebih banyak cari makanan atau brand apa gitu kan ya, kita bisa manfaatkan itu. Jadi nggak sia-sia kalau misalnya kita jualan ternyata sepi karena nggak analisis pasar gitu kan ya. Terus di bidang pendidikan juga banyak pastinya gitu. Dari soal kayak tadi akuisis, nah lebih interaktif kan ya, nggak cuma pakai paper aja kayak gitu. Atau misalnya hasil psikotes kalian, nah itu juga bisa ditampilkan secara digital kayak gitu ya. Diolahnya juga sama digital. Nah terus ada pengolahannya ya, cara kerjanya. Tadi ada penginputan data, kita mau nyari apa di input dulu kan ya. Nah setelah input ada apa? Pemrosesan gitu ya. Di pemrosesan itu ada yang namanya machine learning kayak gitu ya. Pak Yana lebih nanti ngerti gitu ya. Tentang itu nanti dibahas. Terus udah diproses nih datanya, baru terakhir kayak ada kesimpulan gitu ya. Jadi si AI-nya itu akan menyimpulkan berapa persen sesuai dengan kita minta gitu. Jadi komputer nggak yang 100% di datanya. Nanti ada istilahnya nih kayak gini. Bahasannya ya, data masuk gitu kan ya. Datanya itu bisa apa? Bisa berupa gambar, teks, atau suara, atau apa lagi gitu kan ya, video dan lainnya kita masukkan. Nah baru dari sini akan diproses oleh AI atau aturan, namanya algoritma juga ya. Algoritma itu adalah pola ya, proses kayak gitu kan ya. Terus susunan struktur dari aturannya itu ya. Nanti ada machine learning, baru diputuskan nih, dipelajari datanya, baru hasilnya apa gitu. Nah misalnya ini bahasa enaknya nih. Kalau analogi sederhana nih, seorang anak belajar mengenali buah apel dan jeruk. Nah pertama kita akan ngasih kayak pernah ngajarin anaknya, ini apel, ini jeruk, ini apel, ini jeruk. Itu kan yang berulang-ulang kali sampai dia ngerti kalau ini itu apel dan ini jeruk. Nah sama komputer juga, semakin banyak data informasi yang kita masukkan, dia akan lebih kenal kalau memutuskan kalau ini itu jeruk, ini apel. Ini tuh datanya. Jadi nggak cuma satu kali aja dari ribuan manusia, mereka ngambil kesimpulannya dari sana gitu. Itu sih bahasa bahasa bayi gitu ya, bahasa anak kecilnya. Nah lama-lama anak itu bisa menebak sendiri meskipun melihat gambar baru. Oke, nah ini ada satu lagi kita games tentang perbedaan ya, natural intelligence dan artificial intelligence. Ini boleh cepat-cepatan ya, nanti boleh kedepan nih Bu. Yang mana kecerdasan alami, yang mana buatan, touch aja simpan di kolomnya. Sebutkan mau berapa ya? Nah ini kelompok berapa? Satu aja, nah satu aja. Jangan jadian yang ini kelompok satu ya. Next, boleh baris dulu sampai giliran. Nih kata kelompok satu nih, sangat konsisten jika diprogram dengan baik, tidak mengenal lelah. Itu adalah AI. Biologis hasil evolusi Jepang satu itu adalah kecerdasan alami. Data dari data yang besar dan struktur atau tidak terstruktur dimasukkan. Ini kelompok berapa nih? Tiga. Okay. Nanti jawaban benernya ya. Soalnya di atas juga nggak apa-apa disimpannya. Jadi kesana ya. Budinya gitu kan. Tapi kalau komputer itu nggak punya perasaan, dia itu berbasis data, jadi konsisten. Benar ya, nomor berapa? Nomor satu boleh dituliskan nggak? Simpangnya. Next, nah terus ini credible data. Kalau di natural intelligence, pengetahuan manusia, kecerdasan gitu kan ya, itu bisa berubah atau lupa. Pengetahuan sulit diduplikasi secara utuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya minta bikin itu lagi, bisa ada lupanya gitu. Tapi kalau komputer tinggal copy paste dan sama banget persis 100% gitu kan ya. Itu kelebihan di AI. Nah terus kalau yang di manusia, itu proses berpikir yang kendalanya yaitu multi games ya. Dogsley game. Tapi mau semuanya nyoba kali ini komputer masing-masing biar tidak nafsi. Silakan komputernya, soalnya search instruksinya ke kolom sheet kalian yang sebelah kanan. Jadi tarik aja bloknya. Nanti sampai run. Kalau udah masukin instruksi ada run. Terus oke. Nah kelihatannya di sini. Mulai kan? Ya mulai langsung aja. Nanti yang paling cepat sampai level 10 ke depan ya. Oke. Selamat berpikir. Coba aja. Nah logika berpikirnya dijalankan ya. Ini komputernya agak terangin. Oh iya. Oke, ini aja. Bahasa Indonesia pasti. Let's go. Kenapa ini? Berapa banyak? 7. Ini level 3 ini udah
Langsung aja. Ya, oke. itu Oke, next level 4. Ini udah semua deh. Nah, ini jawabannya boleh dikoreksi. Yang level 4, repeat until gitu kan ya. Artinya ulangi sampai dia sampai. Ini level 4. Level 5. Nah, ini isi juga. oh Oke, level 6. Yang sesuai level 9. 10. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini juga sama ya. Kalau jalannya lajurnya lurus, dia maju. Kalau lajurnya belok kiri, ya berarti dia belok kiri. Ulangi terus langkah ini. Ulangi kode ini bukan ya? Yang bahasanya dua. Nah, oke, level 7 siapa? Yang belum semuanya. Ini level 7. Nih, coba ya. Asal ya. Nih. Jika lajurnya maju, maka dia maju. Jika lajurnya belok kanan, maka dia belok kanan. Ulangi selalu langkahnya. Oh, karena Iya. Ini kan dia maju. coba ya. Nah, oke, kita lihat lagi. Ini level 8. Jika lurus dia maju. Jika ada belok kiri, ya dia belok kiri. Jika ada lajunya kanan, dia belok kanan. Udah selesai. Kayak gitu. Hari ini kita udah selesai. Boleh perhatikan lagi sini semuanya. Please back your attention. Nah, kita review ya. Hari ini belajar tentang apa aja? Terus apa lagi? Ini definisinya. Definisinya apa tadi? Kecerdasan manusia diterapkan pada komputer. Nah, terus apa manfaat dari AI? Membantu Apa? Kehidupan sehari-hari. Ya kan? Terus ada prosesnya apa aja? Bahasa Kalau prosesnya tadi ya makan sama proses pengolahan data di AI. Apa aja? Input itu di bawah. Proses kerja, implementasi, pengumpulan data, sip. Oke. Nah, terus terakhir kita tentang apa? Berpikir komputasi. Nah, caranya kayak gitu ya, gimana kalian memecahkan masalah supaya mencapai tujuannya kayak gitu. Segitu, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Kita cukupkan dengan udah whatever atau sesuatu. Tepuk buat semuanya hari ini. Silakan disiapkan KM. ya dan Mustahil. doaan Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. halaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3 Thank you, Mami. You're welcome. Please next your class. Bunyi di close.